Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan, tanggal 11 sampai 15 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana. Jika kalian ingin join ke premium, yang dimana di premium kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dan akan lebih intens, saya pandu di sana. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga seperti yang tadi, mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, mendapatkan juga grup diskusi dengan saya secara real time pada saat open market ataupun setelahnya, kemudian mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet, lalu mendapatkan pendampingan, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Kalian juga akan mendapatkan watchlist saham gorengan, watchlist saham pantauan, news, lalu updatean terkait saham di Indonesia, dan banyak lagi di sana. Jadi jika tertarik, langsung hubungi saya melalui Telegram @yosua_al. Nah, untuk sekarang lagi ada diskonnya sebesar 8% yang berlaku sampai tanggal 18 Agustus dan hanya untuk 20 orang tercepat saja. Dan untuk sekarang sudah mulai terisi kuotanya, jadi yang masih ingin join boleh langsung hubungi saya untuk mengamankan kuotanya. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan juga saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, lengkap dengan trading plan seperti video ini. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik harian, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika kalian masih minim biaya, kalian bisa join secara gratis secara gratis ke Antek Saham Premium. Kalian akan mendapatkan benefit ini secara gratis hanya dengan mengikuti 3 syarat, yaitu buka akun di Kabifal Buru Sekuritas melalui Antek Saham, melalui link ini, untuk linknya boleh diminta ke saya nantinya. Kemudian deposit 5 juta ke akun kalian sendiri, dan jika kalian sudah mengikuti 2 syarat ini, kalian sudah bisa masuk ke grup ini Valburu X Antek Saham, dan kalian sudah join ke premiumnya. Lalu untuk syarat yang ketiga akan mengikuti nantinya, dan pastinya kalian harus aktif bertransaksi supaya terus berada di grup ini. Jadi silakan diamankan slotnya karena masih ada, atau kotanya, silakan amankan kotanya karena masih terbuka sampai saat ini. Nah, kemungkinan nanti akan ditutup jika kotanya sudah habis, khusus di Kabifal Buru Sekuritas X Antek Saham ini. Jadi yang berminat boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955. Sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan terlebih dahulu. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini, pergerakannya cukup volatil di minggu yang lalu karena memang akan ada pengumuman MSCI, dan saham Cuan masuk ke MSCI, dan boleh kita lihat harga bergerak gap up di hari Kamis dan mencapai resisten 17.20. Nah, di sini trading plan kita, kalau saya baca komen atau yang masuk DM ke saya melalui chat pribadi ada yang profit, ada juga yang cut loss karena mereka waktu itu ngehold saham Cuan, dan akhirnya mereka profit jualan di area 1.700 dan Cuan lubar dan ada juga yang cut loss karena ikut trading plan kita di sini. Jadi gak apa-apa, yang cut loss kita recover di next video. Yang sudah profit happy Cuan, dan kalian boleh absen juga di kolom komentar. Nah, di sini akan saya buatkan video yang terbaru untuk Cuan, karena di sini menarik untuk saham Cuan ini. Di hari Senin dan juga Selasa dia ke bawah dulu ambil liquidity sepertinya. Jadi koreksi dulu ke area support di sini. Support 1340 hit, dan juga support 1440 sempat di breakdown, tapi bergerak naik lagi di atasnya, dan di sini sudah saya hapus saja. Dan di sini juga ada sebuah support untuk saham Cuan. Jadi untuk Cuan ini ada 3 support yang menjadi batas bawahnya, dan ini resisten terdekat untuk saham Cuan. Karena pergerakan dari saham Cuan sudah volatil di minggu yang lalu, ada potensi saham Cuan akan bergerak lebih slow dulu di minggu depan, karena biasanya akan membuat volumenya lebih stabil lagi biasanya di sini bid offernya akan lebih banyak dicabut, diisi dicabut supaya harga bisa bergerak turun secara diatur seperti itu bahasa gampangnya. Jadi untuk Cuan akan lebih
terisi nanti akan kembali normal lagi untuk bid offernya, dan pergerakannya saya rasa akan, atau view saya ya, akan lebih cenderung bergerak sideways dulu. Jadi view saya pada cuan akan turun dulu ke area support, dan setelah mencapai support akan bergerak naik kembali ke resisten 1625. Secara broker summary-nya kurang menarik, boleh kita lihat ya. Pada saat hype masuk MSCI digunakan big money untuk jualan AK dan yang lainnya, dan terlihat juga di sini ada big distribusi. Dari tanggal 7 terlihat AK, ZP dan yang lainnya jualan. Jadi dengan ini harusnya cuan ada potensi lanjut bergerak turun. Tapi coba kita cek ya dari tanggal 14 Juli. 14 Juli berarti hampir 1 bulan terakhir. Masih ada akumulasi dari CC ya. CC-nya cukup besar ya di sini akum. Dan ya, jika kita lihat ya di sini 2 hari sebelum masuk MSCI adanya jualan di saham cuan. Jadi dengan ini harusnya ada potensi cuan akan bergerak turun dulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. Secara teknikal dia akan saham cuan berpotensi turun dulu ke support 15.30. Setelah mencapai support ini ada potensi akan bergerak naik kembali ke resisten 16.25. Akan tetapi jika support 15.30 di breakdown, maka cuan akan melanjutkan penurunannya turun ke 14.40. Jadi pantau satu support di angka 15.30 pada saham cuan. Jika di breakdown, cuan akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka cuan akan bergerak naik. Jika di time frame 1 jamnya, jika kita lihat ya, oke, boleh juga kita tarik sebuah trendline di sini. Jadi cukup bagus ya. Nah seperti ini. Jadi pas ya, area trendline-nya pas di angka support 15.30. Jadi pantau saja support di angka 15.30. Jika support ini di breakdown, cuan akan bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka cuan akan bergerak naik ke 16.25. View saya akan cenderung sideways seperti ini. Nah, bergerak naik turun dulu di area ini sambil nanti menentukan arah selanjutnya. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya, yang dimana TPI mengalami penurunan kembali ya. Boleh kita lihat analisa saya di minggu yang lalu kalau TPI akan lebih cenderung untuk bergerak turun, dan dikonfirmasi lagi kalau TPI breakdown support 9125 dan akhirnya lanjut bergerak turun. View saya pada TPI untuk minggu depan akan lanjut bergerak turun minimal ke area demand-nya. Ini menjadi resisten karena sudah di breakout. Di breakdown ya. Di breakdown karena tembus ke bawah. Ini di breakdown. Jadi view saya pada TPI akan turun ke demand 8450 sampai 8700. Jikapun nanti ada pergerakan naik sedikit, jangan terkecoh. Biasanya ada rebound sedikit ya, sedikit lalu bergerak turun kembali ke area demand-nya. Jadi view saya pada TPI akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 8450 sampai 8700. Secara broker summary-nya jika kita cek apakah ada distribusi, terlihat memang di hari Jumat ada distribusi ya. Coba kita cek. Oke, distribusi dalam porsi yang sedikit ya, atau kecil. 1 minggu terakhir ada akumulasi tapi tidak terlalu besar. Di 2 minggu terakhir masih sama, masih akumulasi dari CC. Dan boleh kita lihat ya, memang secara broker summary-nya memang ada pergerakan ya, ada distribusi. Sebelumnya pada saat di sini ada pergerakan distribusi di area supply. Dan lucunya juga di sini ya, TPI salah satu dari grup APP yang tidak bergerak naik ya. Pada saat pengumuman MSCI kemarin, saya kurang tahu ya ada news apa di TPI, boleh di-share dulu di kolom komentar kalau kalian mendapatkan info news terkait TPI. Oke. Tapi secara teknikal jika kita lihat dia akan bergerak turun ke area demand 8450 sampai 8700. Tapi secara broker memang ada diikuti dengan distribusi dari 1 bulan terakhir. Jadi sangat didukung dari broksumnya kalau TPI akan bergerak turun ke area 8450 sampai 8700. Jika breakdown lagi area demand ini, maka TPI akan turun ke area support di 8100. Tapi biasanya akan ada pantulan dulu ya. Jadi dia akan turun dulu ke area demand, setelah mencapai demand akan mantul lagi ke area resistennya. Jadi kita pantau lagi bagaimana pergerakan TPI di area demand. Jadi untuk TPI wait and see dulu karena view-nya akan bergerak turun. Boleh move on dulu ke saham yang lainnya karena secara teknikal juga TPI di sini membuat pola double top sebelumnya ya, double top. Jadi jika kalian ikuti video saya sebelumnya, di sini ada pola double top, sudah valid. Di sini sudah di breakdown dan dia naik untuk retest saja dan lanjut bergerak turun. Jadi untuk TPI lebih baik dihindari dulu karena view-nya
lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand-nya. Yang sudah nyangkut ya tunggu saja di area demand. Jika breakdown demand ya kalian harus cut loss ya. Mau gak mau harus cut loss karena view-nya akan lebih turun lebih jauh, turun lebih dalam ke area 8.100 atau bahkan ke 7.600. Jadi untuk TP ya kalian pantau saja area demand di sini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam yang paling banyak di request ya melalui DM ke saya dan juga di kolom komentar banyak juga yang nanyain Antam. Untuk Antam boleh kita lihat ya di sini. Saya bagikan trading plan di minggu yang lalu dan boleh kita lihat trading plan ini sudah hit target dan yang sudah cuan, happy cuan yang sudah entry di saham Antam. Dan sekarang Antam kembali masuk ke area supply ataupun resisten 3170 dan setelah mencapai area ini Antam menandakan rejection di hari Jumat dan ini menjadi konfirmasi juga pada saham Antam berpotensi bergerak turun ke area supportnya kembali di 2860 ya di sini ya, kira-kira di sini di 2830 ya. Jadi untuk Antam pergerakannya masih akan cenderung sideways bolak-balik. Jadi setelah mencapai resisten atau supply dia akan turun. Setelah mencapai support akan bergerak naik kembali. Jadi saran saya yang sudah entry di bawah, taking profit dulu karena untuk sekarang sudah memasuki area supply-nya. Jadi view saya pada Antam akan turun ke support 2830. Secara broker summary-nya harusnya ya boleh kita lihat 1 bulan terakhir masih akumulasi ya, terlihat akumulasi. Di tanggal 8, oke, AK-nya masuk kembali ya, tanggal 8 Agustus AK-nya masuk kembali, yang dimana sebelumnya AK jualan. 1 minggu terakhir AK-nya akum ya, berarti cukup bagus nih. Berarti AK-nya mulai buyback kembali, yang dimana AK sebelumnya jualannya. Nah, boleh dilihat, 1 minggu terakhir AK masuk 368 miliar, 368 miliar, tapi jika kita tarik 2 minggu terakhir, ternyata AK-nya di 196 miliar. Berarti ada jualan sekitar 200 miliar di antara di 2 minggu terakhir ya. Coba kita lihat. Nah, terlihat ya. Dari tanggal 25 sampai 1 Agustus AK jualan, tetapi jika kita tarik sampai 8 Agustus ada inflow. Jadi AK-nya lebih cenderung tektokan saja di saham Antam dan memang pergerakannya sedang tektokan ya. Naik turun di area support dan area resistannya. Jadi kalian boleh mengikuti flow atau ritme dari AK ini. Jika dia beli di area bawah, kalian boleh ikut beli dan sell di area resistennya. Dan jika nanti AK-nya sudah mulai jualan, kalian boleh ikut jualan juga karena secara historisnya dia akan bergerak turun. Jadi untuk Antam, buy di area support dan sell di area supply ataupun resistennya. Ini supply ya. Nah, karena sekarang berada di area supply, maka view saya pada Antam akan turun ke area supportnya. Jadi boleh pantau area ini pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Pegas masih dalam ya cukup bagus memang. Bergerak naik dan break resisten 1635 dan sudah mencapai supply kembali di 1705 sampai 1725 dan menandakan rejection. Dan ini menjadi tanda kalau Pegas akan bergerak turun karena adanya rejection di area resisten 1705 sampai 1725. Jadi Pegas potensi turun ke support 1635 karena adanya rejection di area supply-nya. Jadi view saya pada Pegas minggu depan akan bergerak turun atau minimal dia akan sideways dulu ya. Masih ada potensi dia akan naik lagi tes ke area supply lalu turun kembali ke area support 1635. Tapi view-nya akan lebih cenderung bergerak turun karena sudah mencapai area supply-nya. Akan tetapi jika ada akumulasi ya bisa saja supply tersebut di breakout ya. Oke, 2 minggu terakhir ada akumulasi, 1 minggu terakhir juga ada akumulasi dengan volume yang besar. Di hari Jumat juga ada akumulasi, jadi harusnya Pegas ada potensi lanjut bergerak naik ya. Tapi kita konfirmasi lagi secara teknikal, apabila dia breakout supply maka akan valid bergerak naik ke resisten 1780. Tapi jika tidak mampu breakout supply, maka Pegas akan bergerak turun kembali. Pantau saja broksumnya. Jika ada akumulasi ya kalian ikut beli. Tapi jika tidak ya kalian wait and see dulu atau jualan. Oke. Jadi view saya pada Pegas karena belum break area supply ya turun dulu. Tapi jika nanti breakout area supply ya view saya akan bergerak naik. Apalagi diikuti dengan akumulasi dari 2 minggu terakhir. Oke, jadi pantau saja supply di 1705 sampai 1725. Jika di breakout kalian boleh entry beli pada saham Pegas.
Tapi jika tidak, kalian wait and see saja karena Pegas akan turun ke support 1635. Oke, kira-kira begitu alasannya. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa join ke premium supaya kalian bisa saya pandu di sana, berdiskusi dengan saya, dan kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Mumpung ada diskon 8%, kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, terima kasih.